Hasto Kristianto. Dengan saat bersamaan, Hasto Kristianto telah mengajukan pra-peradilan untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini, Sekjen PDIP juga berencana melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa ke Dewas KPK. Lalu seperti apa sebenarnya Putu? Bagaimana dugaan dan tudingan ini terhadap AKBP Rosa yang dinilai melanggar etik? Iya betul sekali Juno, memang ini prosesnya jadi bercabang begitu ya, bukan hanya berjalan dari sisi pidananya saja di mana KPK menelusuri adanya dugaan keterlibatan Hasto Kristianto dalam upaya suap Harun Masiku kepada KPU dan Bawaslu untuk PAW atau pergantian antar waktu di DPR, kemudian juga terkait dengan dugaan perintangan penyidikan, tapi juga bercabang ke sektor yang lain. Sektor apa? Yang pertama adalah terkait dengan etik, di mana dari kubu Hasto ini menuding bahwa salah satu penyidik KPK yakni Rosa Purba ini melakukan hal-hal yang melanggar etik dari proses pemeriksaan begitu sebagai penyidik. Pertama menggebrak meja, kemudian ada upaya yang dinilai begitu oleh kubu Hasto ini intimidatif, sehingga kemudian salah satu saksi yang juga hadir di persidangan Hasto Kristianto yakni Agustiani Tio ini merasa terintimidasi, apalagi ketika ada larangan bepergian ke luar negeri, padahal sebelum ada kasus ini muncul lagi ke publik, kita tahu kasus ini sudah muncul dari tahun 2020, kemudian proses pidana persidangan ini sudah berjalan begitu, lalu muncul lagi di tahun 2024 sampai dengan saat ini, sehingga dari jeda waktu tersebut disampaikan bahwa Agustiani Tio ini memang sebelumnya sudah menjalani proses pemeriksaan kesehatan atau pengobatan kanker di Guangzhou. Nah, dengan adanya pelarangan ke luar negeri, maka tentu saja proses tersebut tidak bisa dilakukan atau proses pemeriksaan kesehatan tersebut tidak bisa dilakukan, sehingga ada kerugian yang dialami oleh saksi yang hadir dalam persidangan Hasto Kristianto di pra-peradilan kemarin, yakni Agustiani Tio. Nah, hal-hal tersebut ada juga upaya kemudian katanya menekan Agustiani Tio untuk menunjuk beberapa nama di lingkaran dekatnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan lain-lain. Ini yang menjadi dasar kubunya Hasto untuk melaporkan ke Dewas KPK. Rencananya nanti pada pukul 2 siang atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini akan ada laporan yang masuk ke Dewas KPK diwakili oleh tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto untuk melaporkan hal-hal tersebut. Apakah nanti memang betul ada pelanggaran etik atau tidak, ini tentu menjadi kewenangan dari Dewas KPK. Di sisi lain, proses pra-peradilan ini juga kembali berlanjut. Kemarin sempat tidak diterima, tapi pada hari Jumat pekan lalu, kubunya Hasto ini juga kembali mengajukan proses pra-peradilan. Kenapa diajukan lagi begitu? Karena kalau mengacu pada putusan dari pra-peradilan sebelumnya, alasan dari hakim tidak bisa mengabulkan permintaan pra-peradilan atau mengulik tentang keabsahan, ini berkaitan juga dengan dua sprindik yang dijadikan satu permohonan. Nah, di pra-peradilan ini diajukan dua permohonan untuk dua sprindik. Jadi prosesnya ada tiga-tiganya berjalan secara paralel. Kita nantikan apakah ini mengganggu satu sama lain. Kita harus menunggu nanti jam 2 di Dewas KPK dan besok pemeriksaan yang kesekian kalinya untuk Hasto Kristianto oleh KPK dan nanti pra-peradilan di awal Maret. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Putu Trisnanda dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.